Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Bintang Galang Putra dengan NIM 23151024. Sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun. Nah, makalah saya ini berjudul Analisis Kompleksitas Waktu, Algoritma Greedy dalam Permainan Tic-Tac-Toe. Baik, langsung saja. Nah, untuk latar belakang dari makalah yang saya susun ini yaitu sebagai mahasiswa inputer, penting bagi kita untuk memahami bagaimana algoritma bekerja dan seberapa cepat algoritma tersebut menyelesaikan suatu masalah. Nah, salah satu cara untuk mengukurnya adalah dengan melihat kompleksitas waktu. Itu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh suatu algoritma untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, dalam dunia pemrograman, terutama pada bidang kecerdasan buatan, permainan sederhana seperti tic-tac-toe sering digunakan sebagai contoh untuk mencari cara kerja algoritma dan buat keputusan. Meskipun terlihat sederhana, permainan tic-tac-toe tetap memiliki banyak kemungkinan langkah yang bisa dianalisis menggunakan algoritma. Nah, adapun tujuan dari makalah ini yaitu pertama untuk menjelaskan cara kerja algoritma greedy di dalam permainan tic-tac-toe. Kedua, menganalisis kecepatan pengambilan keputusan algoritma greedy dalam permainan tic-tac-toe, dan yang ketiga mengetahui kelebihan dan kekurangan algoritma greedy dalam permainan sederhana. Nah, untuk rumus masalahnya, bagaimana algoritma greedy digunakan dalam tic-tac-toe dan berapa lama waktu yang dibutuhkan algoritma greedy, dan apakah algoritma greedy efisien untuk tic-tac-toe. Baik, langsung saja. Nah, yang pertama ya, apa itu permainan tic-tac-toe? Tic-tac-toe adalah permainan yang dimainkan oleh dua orang pemain, X atau 0. Nah, dua pemain ini bergantian menandai papan 3 kali 3 sesuai dengan tanda mereka, X atau 0. Nah, permainan akan berakhir jika salah satu dari pemain telah berhasil membuat garis balik itu horizontal, vertikal, maupun diagonal. Nah, karena ruang keadaan permainan ini terbatas, kita tuh diklasifikasikan sebagai permainan yang terpecahkan atau software game. Artinya, kedua pemain bermain secara optimal, hasil permainan akan selalu berakhir imbang. Nah, ruang keadaan atau state space adalah himpunan dari semua kemungkinan konfigurasi yang dapat terjadi selama permainan. Dalam tic-tac-toe, meskipun terdapat 9 posisi yang dapat diisi oleh 3 kemungkinan, kosong atau X atau 0, namun tidak semua kombinasi merupakan konfigurasi yang valid. Yang selanjutnya, algoritma greedy. Nah, algoritma greedy adalah salah satu strategi penyelesaian masalah dengan cara memilih solusi lokal terbaik pada setiap langkah. Dengan harapan solusi tersebut akan menghasilkan solusi global yang optimal. Jadi kasih pendekatan greedy adalah membuat keputusan secara miopik atau berpandangan pendek tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari langkah tersebut. Nah, adapun komponen dari algoritma greedy yaitu yang pertama adalah komponen kandidat. Nah, komponen kandidat ini merupakan himpunan yang anggotanya berupa langkah-langkah yang bisa diambil pada setiap keadaan. Yang kedua adalah himpunan solusi, yaitu himpunan yang berisikan langkah-langkah yang sudah dipilih. Nah, yang ketiga yaitu fungsi seleksi, yaitu fungsi yang memiliki langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Nah, untuk persoalan yang sama, bisa saja terdapat fungsi seleksi yang berbeda-beda. Nah, yang keempat adalah fungsi kelayakan, yaitu fungsi yang tujuan tugas untuk mengecek apakah kandidat yang baru saja dipilih layak untuk dimasukkan ke dalam penggunaan solusi atau tidak. Dan yang terakhir, yang kelima adalah fungsi objektif, yaitu fungsi yang diminimumkan atau dimaksimalkan. Nah, lanjut ke dasar teori untuk kompleksitas waktu. Nah, kompleksitas waktu algoritma adalah ukuran teoritis yang menggambarkan seberapa cepat waktu eksekusi suatu algoritma bertambah seiring dengan peningkatan ukuran input. Nah, untuk notasinya yaitu notasi VO adalah standar universal. Ini menjelaskan batas atas pertumbuhan waktu
dan fokus pada skenario terburuk. Tujuannya itu untuk memilih algoritma yang paling efisien. Ini sangat penting untuk optimasi kinerja terutama pada skala besar. Nah, untuk implementasinya, yang pertama di sini algoritma greedy inference sebagai agen AI yang bermain itu secara otomatis. Nah, agen AI ini memiliki langkah terbaik berdasarkan kondisi papan saat ini tanpa memperhitungkan semua kemungkinan di langkah-langkah berikutnya. Nah, di sini eh, agen greedy eh, mengikuti urutan prioritas pengambilan keputusan. Nah, jadi yang pertama yaitu prioritas tertinggi yaitu langkah langsung menang. Nah, jika pada giliran saat ini terdapat langkah yang bisa langsung memenangkan permainan, maka langkah tersebut akan diambil. Yang kedua, blokir lawan menang. Nah, jika lawan memiliki kemungkinan menang pada langkah berikutnya, maka AI akan memblokir langkah tersebut. Yang ketiga, ambil posisi tengah. Nah, jika tidak ada ancaman AI akan mencoba mengambil posisi tengah, papan. Dan yang keempat, ambil sudut. Nah, jika posisi tengah sudah diambil, AI akan memilih prioritas salah satu dari keempat sudut papan. Yang terakhir, ambil posisi tepi. Nah, jika semua posisi di atas tidak tersedia, maka AI akan memilih posisi tepi yang masih kosong. Contohnya, pada gambar yang pertama, di sini terdapat akan membentuk diagonal. Nah, di sini AI akan memilih posisi 3-3, yaitu di pojok sini, karena ini adalah langkah yang prioritasnya paling tinggi, yaitu langkah langsung menang. Contoh lainnya, jika di sini yang X itu yaitu AI-nya. Pada gambar ini, di sini terdapat dua buah piece yang berbentuk bulat yang akan sudah menuliskan permainannya. Saat AI akan berjalan, AI akan menempatkan posisinya untuk memblokir merupakan X di kotak kosong pada kolom yang sama di sini. Nah, lanjut untuk contoh eksekusi programnya yaitu yang pertama, program ini mengimplementasikan pemain kartu ketiga dengan satu pemain 0 dan satu AI, yaitu X. Karena gilirannya selalu dimulai dari pemain. Nah, pada gambar ini, pemain memilih 0,0 dan AI merespon dengan menempatkan piece-nya di satu satu karena dinilai paling menguntungkan. Nah, jika pemain memilih 1-0, AI akan merespon dengan 2,0. Ini menghalau pemain pemain dan menguntungkan AI karena membentuk dua piece dalam satu garis diagonal. Nah, artinya jika pemain memilih 2,2, AI akan merespon dengan 0,2 yang akan memberikan kemenangan terhadap AI. Untuk analisis kompleksitas waktu peroperasinya, yang pertama, operasi pendidikan kemenangan atau blokir pada algoritma itu memiliki kompleksitas waktu O1 karena jumlah kombinasi yang diperiksa dan jumlah sel yang diakses bersifat tetap, tidak bergantung pada ukuran kondisi papan. Yang kedua, pengajakan peluang ganda atau flop baik untuk AI maupun untuk memblokir lawan, meskipun melibatkan simulasi penempatan tanda pada setiap sel kosong dan beberapa pemusaan garis kemenangan, tetap memiliki jumlah operasi yang terbatas, karena semua proses dilakukan pada papan 3x3 dengan jumlah sel yang tetap. Kompleksitas waktu dari operasi ini tidak meningkat seiring perubahan kondisi permainan, sehingga tetap berada dalam kategori O1. Yang ketiga, pencarian posisi strategis seperti tengah, sudut, dan sisi pada papan T1 dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap posisi peserta. Karena jumlah posisi yang diperiksa tidak berubah dan terbatas, maka proses ini memiliki kompleksitas waktu O1. Untuk kompleksitas waktu keseluruhan pergiliran,
Sistem pilihan AI tidak tuh memiliki kompleksitas waktu konstan. Ini memastikan kecepatan dan rekursitas untuk rekursitas. Keputusan dibuat secara instan. Nah, operasi AI memiliki jumlah lengkap tetap. Ini tidak berubah seiring waktu. Jadi, kompleksitas waktu sebenarnya itu konstan. Itu satu. Nah, waktu responnya itu selalu instan. Nah, cocok untuk aplikasi waktu nyata. Dan efisiensinya tinggi. Algoritma ini sangat efisien, namun hanya fokus pada keuntungan langsung. Baik, lanjut saja kita ke kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu algoritma greedy ini efektif untuk diktator. Nah, algoritma greedy sudah dengan cara memilih langkah terbaik pada saat ini. Nah, dalam diktator, ini cukup efektif karena permainan memiliki ruang pencarian kecil, sehingga memiliki langkah untuk menang langsung atau mencegah kekalahan lawan bisa dilakukan dengan akurat. Juga eh, algoritma greedy ini sangat efisien. Algoritma ini efisien dengan kompleksitas waktu konstan O1 per langkah. Ini memastikan respon yang sangat cepat setiap saat. Dan yang ketiga, yaitu implementasinya berhasil. Algoritma greedy berhasil diterapkan sebagai agen AI dan memiliki hierarki prioritas yang jelas dalam pengambilan keputusan. Seperti prioritas yang pertama itu langkah langsung menang, yang kedua itu berpeluang menang, yang ketiga ambil posisi tengah, yang keempat itu ambil sudut, dan yang kelima ambil posisi tepi. Nah, itu saja dari presentasi makalah saya. Saya tutup dengan Om Santi, 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 Santi.